Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kembali lagi dengan Ibu Tiara di mata pelajaran biologi. Nah, sebelum ke pelajaran, Ibu mau ngingat lagi nih tentang ingatan kalian mengenai materi yang udah Ibu sampaikan di minggu lalu, itu mengenai pewarisan sifat. Nah, ada yang masih ingat nggak pewarisan sifat itu apa? Nah, kita review kembali gitu ya. Untuk pewarisan sifat sendiri, nah itu pewarisan atau sifat yang diturunkan dari induk kepada anaknya. Nah, untuk pewarisan sifat induk kepada keturunannya itu disebut dengan hereditas. Nah, pewarisan sifat induk kepada keturunannya melalui gamet dengan mengikuti aturan-aturan yang tertentu. Nah, aturan tersebut eh, yaitu kita mengenalnya dengan Mendel gitu. Nah, Mendel ini adalah tokoh genetika yang diakui sebagai penemu hukum-hukum hereditas atau pewarisan sifat menurun. Nah, untuk materi yang akan kita pelajari pada pertemuan ini yaitu pola-pola hereditas. Nah, Nah, ini adalah kompetensi dasar dari materi yang akan kita pelajari dan tujuan pembelajaran dari materi tersebut. Nah, untuk kompetensi dasarnya itu ada 3.6 tentang menganalisis pola-pola hereditas pada makhluk hidup. Kemudian ada 4.6 menyajikan hasil penerapan pola-pola hereditas dalam perhitungan peluang dari persilangan yang melibatkan peristiwa pautan dan pindah silang. Nah, untuk tujuan pembelajarannya sendiri ada eh, kita semua itu diharapkan dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif sekaligus melatih keterampilan berkolaborasi secara terbuka bagi peserta didik. Nah, setelah pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan tentang penurunan sifat pada peristiwa penentuan jenis kelamin, pautan, benda silang, gagal berpisah, dan gen letal. Jadi kalian, Ibu harapkan di tujuan pembelajaran ini untuk bisa menjelaskan tentang penurunan sifat, terus penentuan jenis kelamin, pautan, pindah silang, gagal berpisah, dan gen letal. Nah, juga Ibu harapkan kalian dapat menerapkan konsep pautan seks, pindah silang, gagal berpisah, gen letal dalam menyelesaikan persoalan dengan latihan soal dan dapat mengaitkan dengan adanya perbedaan variasi dalam satu keturunan dengan pola pewarisan sifat menurut hukum Mendel. Nah, sebelum ke materi, Ibu mau mengingat kembali nih kalian untuk kamus-kamus dalam biologi gitu, istilah-istilah dalam biologi biar kalian nanti untuk materi yang akan kita pelajari itu udah ingat kembali gitu tentang istilah-istilah yang ada di eh, pelajaran yang akan kita bahas nanti gitu. Nah, untuk pertama DNA, pasti udah tahu dong DNA itu eh, singkatan dari deoksinukleot asid. Nah, ini DNA itu rantai molekul yang berisi materi genetik yang khas pada setiap individu atau orang. Nah, ingat ya, DNA itu rantai molekul yang berisi materi genetik yang khas pada setiap individu. Kemudian di sini ada kromosom. Kromosom itu molekul DNA yang mengandung sebagian atau seluruh materi genetik suatu organisme. Nah, kemudian ada autosom. Autosom itu kromosom tubuh yang tidak menentukan jenis kelamin. Kan nanti akan kita pelajari ada kromosom yang menentukan jenis kelamin. Nah, sedangkan autosom ini itu kromosom tubuh yang tidak menentukan jenis kelamin. Kemudian ada gamet. Gamet itu adalah sel reproduksi yang mengandung satu salinan dari kromosom tersebut. Nah, kemudian ada gen. Gen itu unit pewarisan sifat bagi organisme hidup. Ingat ya, beda antara gamet dan gen. Kemudian ada fenotip. Fenotip itu sifat atau karakteristik yang dapat diamati atau kita lihat gitu. Misal kulit sawo matang, kulit putih. Nah, itu termasuk dalam
fenotip. Kemudian ada genotip. Genotip itu keadaan genetik yang dibawa oleh kromosom. Misal kromosomnya membawa keadaan buta warna atau lainnya gitu. Nah, sekarang masih ada lagi nih beberapa istilah yang harus kalian ingat kembali gitu ya. Nah, selanjutnya ada genom. Genom itu satu set DNA yang komplit yang mengandung semua informasi genetik yang diperlukan untuk membentuk, menjalankan, dan mewariskan fungsi tubuh. Kemudian ada ploidi. Nah, nanti kita akan membahas ploidi. Nah, sebelum itu kita juga harus tahu ploidi itu apa. Nah, ploide itu satuan banyaknya genom dasar yang dimiliki oleh sel makhluk hidup. Jadi, semua makhluk hidup pasti mempunyai genom dasar dan satuannya itu disebut ploidi. Kemudian ada mitosis. Nah, mitosis udah gak asing lagi kan di eh, kalian gitu. Udah sering kita bahas tentang mitosis dan meiosis. Nah, untuk mitosis sendiri, pembelahan sel melalui tahap profase, metafase, anafase, dan telopase. Nah, sedangkan meiosis itu jenis pembelahan sel yang terjadi pada organisme yang bereproduksi secara seksual untuk produksi sel gametnya sendiri. Kemudian ini ada satu istilah baru yaitu partenogenesis, yaitu reproduksi yang hanya melibatkan gamet betina. Jadi hanya gamet betina aja tanpa adanya pembuahan. Nah, sudah cukup mungkin ya untuk review kembali dari istilah-istilah biologi yang akan kita pelajari atau yang sudah kita pelajari. Nah, selanjutnya, nah coba perhatikan gambar ini. Nah, ini terdapat gambar ibu dan anaknya. Coba kalian perhatikan apa aja sih kesamaan dari eh, gambar ini gitu antara si ibu dan anaknya. Ya, benar ya buat kesamaannya ada rambut, ada warna kulit gitu dan eh, mimikmu pun mirip dengan ibunya. Nah, itu tuh kenapa sih gitu? Kenapa kita tuh bisa seperti yang materi minggu lalu kita bahas gitu mengenai pewarisan sifat. Nah, itu tuh merupakan pewarisan sifat yang diturunkan dari orang tua kita ke kita sebagai anaknya gitu. Jadi, dalam tubuh kita atau dalam diri kita ada beberapa kesamaan yang sama dengan orang tua kita. Nah, ini yang pertama sebelum kita jauh membahas pola-pola hereditas. Nah, kita harus tahu dulu apa sih pengertian dari hereditasnya itu sendiri. Nah, untuk pengertian hereditas itu adalah penurunan sifat dari induk kepada keturunannya. Nah, seperti yang tadi Ibu bilang, nah itu tuh namanya hereditas. Nah, keturunan yang dihasilkan dari perkawinan antar individu mempunyai perbandingan fenotip maupun genetik mengikuti aturan tertentu. Nah, aturannya tersebut di pewarisan sifat ini disebut dengan pola-pola hereditas. Jadi, yang kemarin kita pelajari yaitu pewarisan sifatnya. Nah, untuk saat ini itu adalah aturan-aturan dalam pewarisan sifat tersebut. Nah, di aturan pola pewarisan sifat ada penentuan jenis kelamin atau determinasi seks namanya. Determinasi seks itu apa sih, Bu? Nah, determinasi seks adalah proses penentuan jenis kelamin pada makhluk hidup berdasarkan kromosom kelamin atau gonosom. Kemudian gonosom yang menentukan jenis kelamin suatu individu tersebut diperoleh dari kedua induknya saat terjadi fertilisasi atau pembuahan. Coba diingat lagi, determinasi seks adalah proses penentuan jenis kelamin makhluk hidup berdasarkan kromosom kelamin atau gonosom. Jadi gonosom itu kromosom kelamin ya, ingat untuk istilah gonosom. Nah, berdasarkan jenis gonosom yang diperoleh nih dari kedua induknya dapat dibedakan menjadi individu homogenik dan individu heterogenik. Apa sih Bu perbedaannya individu homogenik dan heterogenik? Nah, individu homogenik yaitu mempunyai satu macam. Ingat ya, homo itu satu, jadi individu homogenik itu mempunyai satu macam gonosom. Misalnya pada jenis kelamin wanita, dia mempunyai
kromosom XX dan misal pada kromosom ayam jantan dia mempunyai kromosomnya ZZ. Nah, sementara itu, nah kalau heterogenik itu mempunyai dua macam gonosom. Namanya juga hetero, hetero itu berbeda. Nah, untuk di sini hetero itu mempunyai dua macam gonosom. Misalnya pada jenis kelamin laki-laki dia mempunyai kromosom XY dan contoh lagi pada kromosom ayam betina dia mempunyai kromosom ZW. Jadi dalam determinasi seks itu terdapat individu homogenik dan heterogenik. Nah, sekarang ke penentuan jenis kelamin pada tumbuhan. Nah, umumnya tumbuhan itu memiliki bunga dengan benang sari dan putik sebagai alat kelaminnya ya, seperti yang udah kita ketahui gitu. Nah, oleh karena itu umumnya tumbuhan tidak dibedakan oleh jenis kelaminnya. Namun, di beberapa tumbuhan ini dapat dibedakan antara jantan dan betinanya sesuai dengan sistem XY. Nah, tumbuhan jantan bergonosom XY dan betina bergonosom XX. Nah, sama ya seperti manusia. Nah, contohnya yang memiliki eh, gonosom jantan XY dan gonosom betina XX itu pada tumbuhan salak. Nah, sekarang kita ke penentuan jenis kelamin pada hewan. Nah, beberapa tipe penentuan jenis kelamin pada hewan tuh ada empat. Ada tipe XY, ada tipe X0, ada tipe ZW, dan ada juga tipe ploidy. Ayo, apa itu ploidy? Tadi kan udah kita bahas ya. Nah, untuk yang pertama ada tipe XX atau XY. Nah, seperti yang familiar gitu ya di kita. Nah, tipe XY ini terdapat pada lalat buah atau Drosophila melanogaster. Nah, ada beberapa tumbuhan juga misalnya ginkgo. Ginkgo itu melinjo gitu ya. Terus ada manusia sama semua mamalia. Nah, lalat buah betina ini memiliki sepasang kromosom X, sedangkan lalat buah jantan itu memiliki satu kromosom X dan satu kromosom Y. Nah, contohnya kita ambil contoh aja pada manusia gitu ya. Nah, pada jenis kelamin laki-laki dia mempunyai 22 pasang autosom plus kromosom XY. Jadi jumlahnya itu 23 pasang gitu ya. Nah, kemudian pada jenis kelamin perempuan sama juga, cuman berbeda pada kromosom seksnya gitu. Kalau tadi laki-laki XY, kalau perempuan XX. Jadi perempuan memiliki 22 pasang autosom plus satu pasang kromosom seks. Dia perempuan itu XX. Selanjutnya kita ke eh, ke poin selanjutnya yaitu penentuan jenis kelamin pada hewan lagi gitu ya, tetap pada hewan. Nah, cuman di sini bedanya dia beda tipe. Kalau tadi kan XX, XY. Nah, kalau sekarang tipe XX, X0. Nah, tipe X0 ini terdapat di beberapa serangga, contohnya di belalang, kecoa, sama kutu daun. Nah, individu yang memiliki kromosom X itu dia homozigot XX gitu, itu berjenis kelamin betina, sedangkan individu yang memiliki hanya satu kromosom X atau X0 itu berjenis kelamin jantan. Nah, kita lihat contohnya. Contohnya belalang. Belalang itu mempunyai 22 pasang autosom, 22 autosom, dan kromosom seksnya itu XX untuk yang betina. Sedangkan untuk yang jantan itu 22 autosom plus X0. Jadi kalau tadi pada manusia kan kalau yang jantan atau yang laki-laki itu XY. Nah, sedangkan kalau yang di tipe XX atau X0 itu yang jantannya itu kromosom seksnya X0 gitu. Jadi hanya satu kromosom itu X gitu. Nah, kemudian kita lanjut ke tipe ZZ atau ZW. Nah, tipe ZW ini terdapat pada burung, ikan, reptil, amfibia, dan beberapa jenis kupu-kupu. Nah, individu ZW ini adalah betina, sedangkan yang jantannya itu dia kromosomnya ZZ. Nah, contohnya nih, kita pada ayam. Ayam betina itu mempunyai
19 pasang autosom plus 1 pasang kromosom seksnya itu ZW untuk yang betina. Sedangkan untuk yang jantan itu dia 19 pasang autosom plus 1 kromosom seksnya itu ZZ gitu. Nah, selanjutnya ada tipe haploid diploid atau namanya ploidi. Nah, jadi ploidi ini itu mungkin singkatan gitu ya. Singkatan dari haploid dan diploid. Jadi disingkat menjadi ploidi. Nah, tipe haploid diploid ini terdapat pada beberapa serangga yang dapat melakukan parthenogenesis. Nah, parthenogenesis tadi yang kita udah bahas ya di awal gitu. Parthenogenesis itu reproduksi yang hanya melibatkan gamet betina tanpa adanya pembuahan gitu. Jadi peristiwa parthenogenesis ini terjadi pada pembentukan lebah jantan sehingga bersifat haploid yang memiliki 16 buah kromosom. Sedangkan pada betinanya nih, pada lebah madu betina, lebah ratu dan lebah pekerja itu terbentuk dari hasil perkawinan sehingga bersifat diploid atau 2N yang memiliki 32 kromosom. Jadi, nah oleh karena itu penentuan jenis kelamin pada tipe ini gak mempengaruhi dari kromosom kelamin, melainkan tergantung sifat dari ploidi makhluknya itu sendiri. Nah, tadi udah kita bahas sebab tentang penentuan jenis kelamin. Selanjutnya kita ke sebab yang kedua yaitu pautan. Nah, pautan ini atau biasa disebut linkage, ini adalah peristiwa dua gen atau lebih yang terletak pada kromosom yang sama dan tidak dapat memisah secara bebas. Jadi dia nggak bisa tuh misah dengan bebas pada proses pembelahan meiosis. Nah, gen-gen tersebut berada dalam keadaan tertaut atau terhubung gitu ya, sehingga cenderung diturunkan bersama-sama. Nah, pautan ini dapat terjadi pada kromosom tubuh atau pautan gen maupun kromosom seks atau pautan seks. Jadi, pautan gen itu kromosom tubuh dan sedangkan kromosom seks itu pautan seks ya namanya. Nah, sekarang kita ke pautan gen, ke kromosom tubuh dulu. Nah, setiap kromosom mengandung gen yang tersimpan di tempat khusus yang disebut lokus. Jadi, lokus itu tempat tersimpannya gen gitu ya. Setiap kromosom yang mengandung gen itu disebut lokus gitu untuk tempatnya. Nah, gen-gen ini dapat berada pada kromosom yang sama atau kromosom yang berbeda. Nah, akibatnya letaknya itu saling berdekatan. Kemudian gen-gen tersebut akan tetap bersama-sama nih sampai nanti pembentukan si gamet itu eh, sendiri gitu ya. Nah, kemudian pautan dari dua macam gen atau lebih akan menghasilkan jumlah gen yang lebih sedikit. Nah, sehingga keturunan yang dihasilkan atau keturunannya nanti akan memiliki perbandingan fenotip dan genotip yang lebih sedikit pula gitu. Nah, selanjutnya ada pautan seks atau kromosom seks. Nah, dalam kehidupan sehari ini mungkin kita pernah ngamatin adanya suatu sifat individu yang khas dan hanya dimiliki oleh individu tersebut atau wanita tersebut aja atau laki-laki itu aja gitu. Nah, peristiwa ini terjadi karena adanya pautan seks. Nah, kenapa kita ini satu sama lain saling berbeda? Nah, itu tuh sifat khas dari individunya sendiri. Nah, yang itu karena dipengaruhi oleh pautan seks. Nah, untuk peristiwa terdapatnya gen dalam kromosom kelamin disebut terpaut seks atau sex linkage kita gampangnya gitu ya. Jadi peristiwa yang gen dalam kromosom kelamin itu sex linkage. Nah, gen-gen gen-gennya itu disebut dengan gen terpaut seks atau sex linked gen. Nah, kalau sex linked itu kan kromosom gen yang dalam kromosom kelamin disebutnya sex linked. Nah, sedangkan gen-gen yang terdapat di kromosom kelamin itu disebutnya sex linked gens gitu ya. Nah, oleh karena kromosom X lebih panjang dari kromosom Y, nah jumlah gen-gen yang terpaut di kromosom F itu
lebih banyak daripada gen yang terpaut di kromosom Y, karena si kromosom X ini lebih panjang dari kromosom Y gitu.